Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Rachel and thank you so much for being here today. Di video kali ini saya akan mereview sebuah novel klasik yang sangat terkenal dan udah beberapa kali diadaptasi ke layar lebar. So without any further ado, let's jump into the video. Sebelum saya mereview buku Frankenstein karya Mary Shelley, saya mau cerita sedikit tentang latar belakang Mary Shelley dan juga kenapa dia sampai menulis novel Frankenstein. Mary Shelley adalah anak dari seorang filsuf politik namanya William Godwin dan ibunya Mary Wollstonecraft adalah seorang pionir dan penulis feminis. Tidak lama setelah melahirkan Mary Shelley, Mary Wollstonecraft meninggal dunia dan Mary Shelley harus diasuh oleh bibinya dan mereka nggak akur, dan hal inilah yang akhirnya menjadi salah satu inspirasi Mary Shelley untuk menuliskan novel Frankenstein. Lalu pada tahun 1815, Mary Shelley bersama calon suaminya Percy B. Shelley, juga seorang penyair bernama Lord Byron, dan yang lain-lainnya, mereka pergi ke Swiss, ke pegunungan Alpen, dan di sana cuaca sangat buruk akibat dari ledakan Gunung Tambora. Jadi mereka tuh stay aja di cottage. Di antara mereka ada sayembara untuk menulis cerita paling seram, dan akhirnya Mary Shelley berhasil menuliskan novel Frankenstein. Saat menulis cerita Frankenstein, Mary Shelley masih berusia 18 tahun. Pada tahun 1818, novel Frankenstein pertama kali diterbitkan secara anonim. Kata pengantarnya ditulis oleh suami Mary Shelley, yaitu Percy B. Shelley, dan publik menganggap novel itu ditulis oleh Percy B. Shelley. Ternyata mereka akhirnya tahu kalau novel tersebut adalah karya Mary Shelley, dan sangat luar biasa mengingat pada saat 18 tahun dia berhasil menuliskan novel tersebut. Kenapa novel tersebut diterbitkan secara anonim? Menurut saya pada saat tersebut mungkin publik tuh kurang bisa menerima seorang perempuan usianya masih muda, dia berhasil menuliskan sebuah karya yang luar biasa di mana Frankenstein mencampurkan unsur filosofi, ada science fiction dan juga humanity. Dia mengeksplorasi perasaan manusia, diramu oleh Mary Shelley dengan begitu apik dan narasinya juga cantik. Novel Frankenstein memadukan genre romanticism dan gothic yang mencampurkan unsur cinta, harapan, dan juga kegelapan. Dan it's one of the best classic novels ever. Now, let's talk about the book. Novel Frankenstein diawali dari cerita berdasarkan sudut pandang Robert Walton, seorang kapten kapal yang ingin menjelajah ke Kutub Utara dari Rusia. Dia menuliskan surat kepada adik perempuannya, dan dalam perjalanan dia bertemu dengan Victor Frankenstein yang menggigil kedinginan di atas sebongkah batu es. Dan akhirnya dia menolong Victor Frankenstein untuk naik ke kapalnya. Dan Robert Walton menceritakan bagaimana dia sangat berambisi, ingin menjelajah sampai ke Kutub Utara. Kemudian Victor Frankenstein menceritakan kisahnya, bagaimana dia sangat berambisi dengan ilmu pengetahuan dan dia sangat terobsesi ingin menciptakan makhluk hidup. Karena dia melihat Robert Walton yang sangat berambisi, jadi dia ingat dirinya ketika dulu waktu dia menciptakan monster. Dari situ dia bercerita bahwa Victor Frankenstein adalah seorang mahasiswa asal Swiss, dia belajar ke Jerman, dan dia berhasil menciptakan makhluk hidup dari potongan-potongan tubuh mayat. Dan ketika dia melihat makhluk itu hidup dan sosoknya yang besar mengerikan, dia ketakutan dan meninggalkan makhluk tersebut. Dari ambisinya ingin mengetahui rahasia bagaimana menciptakan makhluk hidup, akhirnya dia menyesal karena ambisinya tersebut menghancurkan hidupnya sendiri. Robert Walton bertemu dengan si makhluk yang mengerikan tersebut, dan si makhluk tersebut menceritakan kisahnya dari sudut pandangnya. Jadi di novel Frankenstein ini ada 3 sudut pandang yang diceritakan dari Robert Walton, Victor Frankenstein, dan juga si monster. Mary Shelley menceritakan Frankenstein menggunakan frame story, di mana satu cerita membingkai cerita lainnya dan akhirnya menjadi satu kesatuan
karena memiliki benang merah. Saya sangat suka dengan novel ini, suka banget, karena bukan hanya menceritakan tentang keseraman si monster. Sebenarnya inti ceritanya bukan itu. Manusia pada umumnya, ketika melihat sosok yang mengerikan, sosok yang buruk rupa, mereka langsung berburuk sangka. Makhluk itu jahat dan harus dimusnahkan. Semua pikiran negatif akan muncul ketika kita melihat sosok seperti itu. Dan ini dituangkan oleh Mary Shelley ke dalam cerita Frankenstein dengan menggunakan sosok monster sebagai makhluk yang tidak diinginkan bahkan oleh si penciptanya sendiri. Di mana si makhluk ini sebenarnya dia memiliki kecerdasan, dia memiliki perasaan seperti manusia. Dan awalnya dia tidak ada niat untuk berbuat jahat, tetapi karena dia ditolak oleh si penciptanya dan orang-orang yang melihat dia juga ketakutan. Sebenarnya saya sudah pernah membaca novel Frankenstein waktu kuliah dulu. Tetapi kondisi dan keadaannya berbeda karena pada saat kuliah dulu saya tuh seolah kayak dipaksa untuk membaca novel ini dan untuk membuat reviewnya karena bagian dari tugas. Karena mungkin usia saya juga waktu itu belum dewasa, pemikiran saya belum matang, jadi saya tuh belum menangkap apa sih isi maksud dari novel ini. Dan ketika saya membaca untuk yang kedua kalinya, saya tuh yang wow, yang seneng banget, yang merasa novel ini adalah salah satu masterpiece. Dan saya suka sekali dengan cara Mary Shelley menuliskan narasinya dengan sangat cantik dan atmosferik, di mana si atmosfer setting di cerita ini bukan hanya tempelan, tetapi benar-benar jadi bagian dalam cerita. Dan saya sangat tersentuh, sangat benar-benar bisa merasakan emosi si creature, si monster ini, di mana dia merasakan kesedihan yang sangat dalam, di mana dia juga merasakan kesepian, dan Victor Frankenstein juga yang tadinya berambisi, dia sangat optimis dan dia ingin menjadi Tuhan. Ketika dia ingin menciptakan makhluk hidup, dia berpikir bahwa dia akan dipuja oleh si makhluk ciptaannya. Tapi setelah itu, kenyataannya tidak sesuai ekspektasi dan dia langsung mengalami kemunduran, depresi, dan dia benar-benar merasa kehilangan. Dia merasa hidupnya hancur. Dan ini adalah salah satu novel wajib baca kalau kalian suka dengan novel klasik dan ingin mengeksplorasi genre yang baru. Dan untuk yang baru mulai membaca klasik juga boleh. Karena novel ini sebenarnya kata-katanya nggak terlalu sulit. Plotnya juga tidak rumit, sangat mudah untuk diikuti. So, that's the video. Kalau kalian ada pertanyaan, ada saran, ataupun ingin memberikan rekomendasi buku untuk saya review, bisa ditulis di kolom komentar. So I hope you enjoy this video and I hope to see you in the next one. Bye!